Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ananda Hairunisa. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran terpadu mata pelajaran bahasa Inggris untuk siswa SD melalui daring di WhatsApp, yang nantinya akan saya integrasikan dengan video yang saya buat sendiri di YouTube. Sebelum kita memasuki proses pembelajarannya, kita ketahui dulu jadwal kegiatan dan juga rencana pembelajaran yang telah saya buat untuk kelas saya. Untuk yang pertama, siswa mengisi absensi di grup WhatsApp dulu. Grup WhatsApp khusus kelas. Kemudian siswa diberikan materi dengan tayangan video YouTube yang saya buat sendiri. Kemudian recording suara untuk memperkuat materi, kemudian penguatan materi lagi dengan dibahas guru, kemudian guru memberi kesimpulan dan menutup pelajaran. Untuk kegiatan awal, guru membuka pelajaran dengan salam dan memimpin doa dengan recording suara. Kemudian guru menanyakan kabar siswa. Guru menanyakan materi pembelajaran pertemuan sebelumnya secara singkat, agar mengetahui apakah siswa masih paham atau tidak. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini, kemudian guru menyampaikan aturan main atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Berikut adalah tujuan dan aturan pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan inti, guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam bentuk video presentasi di YouTube. Guru membatasi waktu untuk siswa mempelajari materi. Guru memberi kesempatan siswa bertanya, memberikan kesempatan siswa lain menjawab, memberikan penguatan terhadap jawaban siswa, memberikan bahan diskusi untuk penguatan materi, memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi melalui teks dan suara. Kemudian, guru juga memberikan penguatan dan pembahasan materi secara singkat serta hasil presentasi. Kegiatan penutup, guru mengajak siswa secara bersama-sama untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari itu. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan kuis atau tugas yang telah disiapkan guru dan membahasnya. Kemudian menanyakan kesan-kesan pada siswa tentang pembelajaran hari itu. Kemudian yang terakhir, guru menutup pelajaran. Baik, sudah saya terangkan secara singkat tentang rencana pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Langsung saja kita lihat proses pembelajaran secara real, pembelajaran daring bahasa Inggris untuk kelas 4. Selamat menonton. Ini adalah chat room, ruang chat dari grup WhatsApp kelas 4, salah satu kelas 4 di SDN Sawo Cangkring, yaitu kelas 4B. Terlihat di sini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran saat itu. Terlihat dari sini banyak dari mereka yang sudah mengumpulkan foto-foto mereka berseragam sekolah. Nah, setelah itu guru mengabsensi mereka dalam bentuk daftar seperti itu. Kemudian setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga aturan pembelajaran dalam grup WhatsApp, sehingga pembelajaran dapat terarah dengan efektif. Kemudian guru berinteraksi dengan siswa dengan memberikan salam dan juga menanyakan kabar pada mereka. Guru mengevaluasi pembelajaran sebelumnya, apakah mereka masih ingat atau tidak. Di situ juga menguji tentang pemahaman mereka, agar guru setelah ini hanya menguatkan saja. Setelah itu, guru, memberikan materi bahasa Inggris saat itu dalam bentuk video di YouTube yang bisa anak-anak klik. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Saya harap kalian semua baik saja ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan yang barokah. Amin. Anak-anak, seperti yang ada di dalam WA tadi sudah dijelaskan sama Miss Nanda, bahwa hari ini kita akan membahas tentang this
this, that versus those. Jadi Miss Nanda akan menerangkan ke kalian apa sih bedanya antara keempat kata ini dalam bahasa Inggris ya. Simak baik-baik agar kalian memahami apa yang Miss Nanda terangkan. Oke? Nah, apa sih this, that sama those itu? This, that, dan those adalah salah satu kata penentu atau determiner untuk merujuk suatu kata benda. Determiner itu apa, Miss? Determiner itu kata tunjuk anak-anak atau penentu. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebut ini, itu. Nah, itulah penentu, kata penentu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris menggunakan this, that, sama those. Ya, dari sini paham ya. Nah, kata penentu ini dalam bahasa Inggris dinamakan determiner. Nah, ini untuk menunjukkan kata benda atau noun. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata benda itu ada misalkan kursi, ya, manusia. Pokoknya kata benda itu segala hal yang merupakan makhluk atau benda, entah itu hidup maupun tak hidup. Contohnya kalau benda hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, ya kan? Kemudian kalau benda nggak hidup, nah itu seperti meja, kursi, kemudian pulpen dan lain sebagainya, itu merupakan benda tak hidup, anak-anak. Nah, kesemuanya itu, nama-nama itu tadi dijadikan suatu kalimat, suatu kata atau istilah yang disebut noun dalam bahasa Inggris. Oke, anak-anak. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama yaitu this. Salah satu kata penentu atau determiner dalam bahasa Inggris yaitu this. Apa sih this artinya? This artinya ini. Oke? Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini Budi, ini Bapak Budi, gitu ya. Atau mungkin ini mata, ini tangan, gitu ya. Ini mata, ini tangan. Misalkan seperti itu. Contohnya ini. This is a hand. This is a hand. Ini adalah tangan, sebuah tangan. Nah, kemudian kalau this, bedanya dengan this adalah sebenarnya sama-sama ini juga artinya, cuman ada bedanya. Kalau this ini menunjukkan benda yang lebih dari satu. Kalau this tadi untuk benda yang hanya satu saja. Kalau this ini untuk menunjukkan benda yang lebih dari satu. Ya, entah itu 2 atau 3 atau 4 atau bahkan lebih 100 misalkan atau 1000. Nah, itu lebih dari satu, maka gunakan this. Contohnya yaitu these are hands, gitu ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu that. Ya, that artinya adalah itu. Ya, beda dengan this tadi sama this. That artinya itu. Contohnya yaitu that is a hand. Kalau that ini digunakan untuk menunjukkan benda yang hanya satu saja. Contohnya yaitu hand tadi. That is a hand. Ini adalah atau itu adalah sebuah tangan, misalkan seperti itu. Itu adalah sebuah tangan. Nah, those juga. Those itu sebenarnya artinya sama dengan that, yaitu itu. Hanya saja those digunakan untuk merujuk benda yang lebih dari satu. 2 atau 3 atau 4 atau bahkan ratusan ribuan, ya kan? Nah, sebenarnya bedanya apa antara keempat ini? Simak ya. Kita awali dulu dengan this. This digunakan untuk merujuk sebuah benda tunggal, seperti yang Miss Nanda bilang tadi, tunggal atau singular. Dalam bahasa Inggris, arti kata benda tunggal adalah singular. Ya, singular seperti dalam contoh ini, dalam penjelasan di slide ini. Benda tersebut terletak tidak jauh dari si penunjuk alias dekat, ya. Misalkan ini. Nah, this is a hand. Ini adalah sebuah tangan. This is a hand. Gitu ya, anak-anak ya. This artinya ini. This biasanya beriringan dengan is. Ya. This is. This is, bukan this area. Bukan. This is. Oke? Contohnya yaitu misalkan di sini Miss Nanda punya gambar tangan, ya kan? Kita semua kan punya tangan, ya kan? Misalkan Miss Nanda hanya mengumpamakan satu tangan saja. Maka kalimatnya dalam bahasa Inggris adalah
This is a hand. Ini adalah sebuah tangan. Gitu ya. Kemudian contoh lain. Misalkan di situ ada mata. Ya, Miss Nanda kasih contoh mata di situ, ya kan. Matanya itu ada satu gambarnya, padahal kan seharusnya mata ada dua, tapi di sini Miss Nanda hanya ngasih contoh satu saja. Karena untuk merujuk this is an A. Ini adalah sebuah mata, ya kan? Mana mata kalian? Yang ini dong, ya kan? Coba tunjuk sekarang. Ya, ini. This is a hand. Ini adalah sebuah mata. Oke? Kemudian Miss Nanda kasih contoh lagi, ada gambar telinga di situ. Nah, telinga di mana, anak-anak? Di sini, ya kan? Kita punya dua telinga. Manusia punya dua telinga. Nah, Miss Nanda ambil contoh satu saja untuk memberikan contoh this. This is an ear. Coba tunjuk. This is an ear. Ini adalah sebuah telinga. Saya kasih contoh lagi. Di situ ada gambar apa? Ada gambar kaki, ya. Semua orang, ya, manusia itu normalnya memiliki kaki. Kita punya kaki berapa, anak-anak? 2. Satu pasang terdiri dari dua kaki. Ya, oke? Nah, kaki bahasa Inggrisnya adalah leg, ya. Miss Nanda hanya memberikan contoh satu, hanya satu kaki, maka menggunakan this. This is a leg. Ini adalah sebuah kaki. Nah, contoh selanjutnya yaitu tentang this. Pelafalannya lebih panjang ya anak-anak. Kalau this tadi, this gitu aja. Tapi kalau ini lebih panjang, this gitu. This gitu anak. Oke? This digunakan untuk merujuk pada benda yang jumlahnya lebih dari satu. Entah 2, 3, 4, 5, seperti yang Miss Nanda bilang tadi. Benda tersebut terletak tidak jauh alias dekat dari si penunjuk sama this tadi. Hanya saja this ini merujuk pada benda yang lebih dari satu. Oke? This biasanya beriringan dengan are. These are. Gitu ya anak-anak ya. These are. Seperti contohnya ini, Miss Nanda kasih contoh 2 tangan, ya kan? Maka bilangnya gini, ini adalah tangan. Ini adalah tangan-tangan. Berarti dalam bahasa Inggris kita gunakan this. These are hands. These are hands. Gitu ya. Ingat, selalu berdampingan this sama are, bukan this sama is lo ya. Ingat-ingat. Kemudian ada lagi, Miss Nanda kasih contoh mata. Mana mata kalian? Sini kan? Mata ada 2, mata-mata, ya kan? Berarti kita gunakan kata tunjuk this karena ada 2. Di gambarnya juga ada 2. Maka these are eyes. Ini adalah mata-mata, gitu ya. Ini adalah mata-mata. Kemudian contoh lagi, ears, telinga. Telinga ada 2, ya kan? Di situ juga ada 2. These are ears. These are ears. Gitu ya. Kemudian di situ ada gambar lagi. 2 kaki, ya kan? Maka kata-katanya these are legs. These are legs. Ini adalah kaki-kaki. Mana kaki kalian? Coba pegang kakinya. Say it louder. Katakan dengan keras. These are legs. Ini adalah kaki-kaki. Oke? Sekarang kita lanjut ke that. Ya, that. That beda lagi ya sama this tadi. Kalau this sama this tadi untuk menunjukkan benda yang dekat, ya. Ini gitu aja. Tapi kalau itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari kita. Entah itu punya teman kita, ya kan? Pokoknya jauh dari kita, bukan yang ada di dekat kita. Misalkan itu meja, itu Budi, itu Didi, dan sebagainya. Maka kita gunakan that atau those. Tapi ada bedanya, kalau that digunakan untuk merujuk pada benda yang jumlahnya 1, hanya 1 saja. Benda tersebut terletak jauh dari si penunjuk, ya. Dan that artinya itu. That biasanya beriringan dengan is. That is. Oke?
Nah, misalkan di situ misalnya kasih contoh lagi tangan lagi, ya kan? That is a hand. That is a hand. Misalkan seperti itu. Itu adalah sebuah tangan. Oke. Kemudian contoh lagi mata. That is an eye. Itu matanya, mata. That is an eye. Itu adalah mata. Misalkan kalian menunjuk mata teman kalian. That is an eye. Itu adalah sebuah mata. Kemudian ada gambar ear, ya, telinga. That is an ear. Itu adalah telinga. Gitu. Kemudian leg, kalian nunjuk punya siapa gitu. That is a leg. Itu adalah sebuah kaki. Oke? Anak-anak, dalam menunjuk benda yang satu, entah menggunakan this atau that, biasakan untuk menggunakan a atau n, karena ini menerangkan sebuah, ya, satu benda. Kapan kita gunakan kapan kita gunakan n? Kita gunakan ketika menunjuk benda yang berawalan bunyi konsonan. Ya, seperti H ini. Ini kan konsonan kan H itu? Masih inget gak? Vokal apa? Bunyi vokal. Bunyi vokal adalah A, I, U, E, O. Ya, sedangkan bunyi konsonan apa aja? Selain A, I, U, E, O, ya. B, C, H, K, L, dan lain sebagainya. Ya. Ketika benda itu berawalan bunyi konsonan, maka digunakanlah ini, ya. Sedangkan jika benda itu berawalan bunyi vokal, maka digunakan n, a, seperti itu. N, apalagi terserah kalian. Pokoknya kalau benda itu berawalan bunyi konsonan, digunakanlah Namun benda tersebut jika berawalan bunyi vokal, maka digunakanlah n. Gitu ya anak-anak ya. Nanti kalau kalian nggak paham, silakan langsung chat aja di kolom chat di grup WhatsApp ya. Oke, kita lanjut. Yaitu those. Ya, those digunakan untuk merujuk pada kata benda yang jumlahnya banyak, lebih dari satu, ya. Dan benda tersebut terletak jauh dari si penunjuk, ya, seperti yang tadi. Hanya saja those ini digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Those artinya itu, those biasanya beriringan dengan are. Those are. Contohnya yaitu seperti tadi, tangannya 2, those are hands. Ingat anak-anak, kalau di situ bendanya lebih dari 1, maka tidak perlu menggunakan atau an, seperti yang ada dalam contoh ini. Setelah are, langsung bendanya, ya. Dan bendanya tersebut jika dalam bahasa Inggris anak-anak, jika lebih dari 1 itu selalu ditambah s, hands. Hands akan ada 2, maka tambah s, hands, gitu ya. Kemudian mata ini, those are eyes, itu adalah mata-mata, oke? Kemudian those are ears, itu adalah telinga-telinga tuh, itu dalam gambar telinga-telinga. Those are eyes. Ears, maksud saya. Ears. Gimana anak-anak? Ears. Kemudian ada legs, kaki-kaki. Those are legs. Itu adalah kaki-kaki. Nah, misalnya sudah menunjukkan beberapa penjelasan tentang this, that, sama those. Sekarang waktunya kita masuk ke bentuk pertanyaan, ya. Gimana sih jika suatu pertanyaan itu diawali dengan this, that, sama those, itu strukturnya gimana, susunannya bagaimana? Nah, kan Miss Nanda bahas kali ini. Misalkan ada contoh tangan ya. This is a hand, ini adalah sebuah tangan. Itu kalimat pernyataannya, kalimat yang nyata, bukan pertanyaan anak-anak. Bisa dibedakan ya, pernyataan sama pertanyaan. Kalau pertanyaan nantinya diakhiri dengan tanda apa? Tanda tanya. Ya, tanda tanya. Itu berarti sedang bertanya, ya. Contohnya yaitu kalau kalimat nyatanya adalah this is a hand, nanti kalimat pertanyaannya adalah is this a hand? Apakah ini sebuah tangan? Nah, kok bisa gitu, Miss? Lihat sini. Dibalik aja, ya. Gampang banget, ya. Oke? Gampang kan dari sini? Sekarang misalkan ada kaki. Nah, kalimat tanyanya gini, is this a leg?
Apakah ini sebuah kaki? Benar apa enggak? Iya dong, benar. Jawabannya adalah yes. Diulangi lagi. This is a leg. Gitu ya. This didapatkan dari si pertanyaannya itu, is didapatkan dari itu awalannya itu, ya. Kemudian ada contoh lagi, yaitu kaki. These are legs. Ini adalah kaki-kaki. Maka kalimat tanyanya adalah, are these legs? Apakah ini kaki-kaki? Nah, jawabannya yes ya. Kalau jawabannya yes nanti, yes, these are legs, gitu ya. Kemudian misalkan di situ ada contoh, ya, misalnya kasih contoh lagi, yaitu telinga. Ya, telinga ada 2, lebih dari 1 berarti. Are these ears? Apakah ini telinga-telinga? Benar apa enggak? Betul ya. Yes, these are ears. Ya, ini adalah telinga-telinga. Kemudian ada ini. That is a leg. Is that a leg? Ya, gampang aja. Tinggal balik-balik aja. Kadang pertanyaan itu dalam sebuah soal langsung ada pertanyaan ini gini anak-anak. Is that an A? Gitu ya. Apakah ini sebuah mata? Gitu artinya. Ya. Nanti jawaban kalian antara yes atau no, ya. Kalau yes, nanti kalian tambah belakangnya yes, that is an A, gitu. Tapi kalau jawabannya no, misalkan gambarnya bukan gambar mata tapi gambar kaki, terus ditanyain is that an A, salah kan berarti? Berarti kalian harus jawab no, that is not. This is a leg. Misalkan seperti itu. Nanti akan bisa Anda contohkan. Ya. Kemudian nah ini A, mata. Banyak. Those are A's, itu adalah mata-mata. Are those A's? Apakah itu mata-mata? Kemudian sini. Are those A's? Apakah itu mata-mata? Yes, those are A's. Itu adalah mata-mata. Nah, itu penjelasannya salah apa benar? Nah, salah ya, karena A's itu mata, bukan kaki. Ya, Miss Nanda salah ketik di sini. Maaf ya. Jadi kalian perlu tahu aja bahwa A's itu adalah mata. Kemudian ada lagi. Is this an A? Apakah ini sebuah mata? Seperti yang Miss Nanda bilang tadi. Apakah ini mata? Benar nggak? Itu gambar apa? Gambar tangan. Berarti jawabannya salah apa benar? Pertanyaannya salah apa benar? Salah, ya kan? Is this an A? Bukan, gitu ya. Kalau jawabannya no, terus dibenarkan di belakangnya. This is a hand, gitu ya. Atau boleh kalian tambahin, no, this is not. This is a hand, gitu ya. Oke, thank you anak-anak. Semangat belajar ya. Sekian untuk video pembelajaran dari Miss Nanda hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian paham tentang apa yang Miss Nanda sampaikan ini tadi. Ya, semoga kalian semakin menjadi anak yang pintar, cerdas dan semakin disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk lagi ke chat WA ya anak-anak. Oke? Setelah melihat materi, anak-anak guru tanyai apakah mereka sudah menonton dan mereka merespon sudah. Beberapa dari mereka merespon sudah. Kemudian guru memberikan penguatan tentang materi, tentang pemahaman materi agar anak-anak semakin paham dan memberikan contoh penggunaan kata dalam kalimat. Dan anak-anak saat itu guru uji untuk membaca bahasa Inggris lalu direkam suara. Sejak saat itu, anak-anak banyak yang mengumpulkan dalam grup itu. Setelah anak-anak mengumpulkan semuanya, guru memberikan pemahaman kepada anak-anak melalui rekam suara tentang pelafalan bahasa Inggris dari kalimat-kalimat tadi yang benar seperti apa. Sehingga anak-anak bisa mengevaluasi tentang pelafalan mereka sebelumnya apakah benar ataukah tidak. Baik, misalnya evaluasi ya. Jadi cara membaca yang benar adalah yang pertama yaitu
Yang pertama itu tentang this kan ya. Contoh penggunaan this, baca lalu rekam. This is my bottle. Bottle. This. Setelah itu, guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran atau topik pembelajaran saat itu sehingga lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan juga dengan salam lagi kepada anak-anak. Sekian pembelajaran daring melalui WA yang dilaksanakan oleh saya sendiri untuk siswa-siswa saya di sekolah melalui grup WhatsApp, kemudian diintegrasikan dengan video di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.